masih nerusaken tata caranya kita menjadi imam. Sing winginane diaturaken wonten 8. Pertama, sayugjanya bagi imam sholatnya jangan lama-lama, tapi juga jangan terlalu cepat. Kedua, jangan sampai takbir sebelum menata barisan, sebelum makmum siap-siap untuk takbir, agar supaya makmum menemukan fadilahnya takbiratul ihram. Ketiga, di dalam takbir, baik takbiratul ihram, takbir intikal, kesunatan dikeraskan sehingga makmum mendengar dan bisa mengikuti pada gerak-geriknya imam. Karena kalau tidak dikeraskan, bingung bagi makmum, nggak ada komando. Bahkan kalau nanti tidak bisa mengeraskan, karena memang karakter orang itu beda-beda. Ada yang memang suaranya pelan, dipaksakan ya nggak bisa. Kalau semacam itu kesunatan dengan menggunakan mubaligh. Di mubaligh itu orang yang menyambung suaranya imam. Contohnya ketika imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, makmum sing mubalighnya Allahu Akbar. Ketika makmum imam niku arep ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, niku mubaligh. Tapi kalau imam suaranya sudah keras, tidak perlu mubaligh. Dan mubaligh itu bisa dengan menggunakan mic speaker. Karena yang terpenting makmum itu mengetahui gerak-geriknya imam. Keadaan imam sekarang ini waktunya apa, sehingga mengikutinya nggak bingung. Itu bisa dengan menggunakan mic speaker. Lu apa ada dalilnya dari Quran hadis, gak enek. Kalau dalam Quran hadis gak ada mic speaker. Bahkan dalam kutubus salaf, kutubut turas, itu tidak ada mic speaker. Makanya kalau sekarang membicarakan mau bid'ah, ya gak usah pakai mic speaker. Sholatnya juga nggak usah pakai mic speaker, karena itu jelas bid'ah. Zaman Rasul belum ada. Jangankan zaman Rasul, zaman tabi'in belum ada. Jangan tekan tabi'in, zaman para mujtahidil empat itu belum ada. Bahkan pada tahun 600 itu sudah berapa tahun, 1000, aku 10.000 lebih, aku tahun Hijriah 1000 lebih sudah. Hanya barusan nih speaker nih masih nembian. Kecilan saya itu masih pakai speaker yang kasetnya bunder guys ya. Lagi kaset bunder nih kok. Nah, niku. Jadi walaupun tidak ada, tapi ada. Dalam disunatkan mengeraskan yang sehingga kalau imamnya mengeraskannya sunat, tapi makmumnya mengetahui gerak-geriknya imam itu wajib. Sebab tak mungkin akan bisa mengikuti imam kalau tidak tahu gerakan imam atau pindahan imam. Hal itu disampaikan oleh Rasulullah dengan hadisnya, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dibentuk, imam itu dibuat, dipasang agar diikuti.
hanya singkat Rasulullah. Lalu ulama memberikan penalaran kata-kata wajib diikuti berarti harus satu tempat, karena kita tidak satu tempat tidak mungkin untuk bisa mengikuti. Kedua, makmum harus tahu gerak-geriknya imam, karena tidak mungkin akan bisa mengikuti tanpa tahu gerak-geriknya. Atau dalam kitab bukan gerak-gerik, intikolatul imam, ngolah ngali. Bukan ngolah ngali pindah tempat, ndak, pindah-pindah rukun. Nah, untuk mengetahui gerak-geriknya imam itu bisa dengan beberapa cara. Pokoknya yang penting dalam keterangan tani asaratin niku tahu. Dengan imam mengeraskan. Siap berarti mendengar suaranya imam, atau tidak mendengar suaranya imam, melihat. Gak bisa mendengar, gak bisa mendengarkan suaranya imam seperti yang sudah jadi sentongan ngoten nika. Ya dengan suara mubalek. Di dalam kitab mubalek itu tidak disyaratkan orang yang sholat. Andai kata yang tidak sholat hanya menyambung belakang tidak apa-apa, karena yang dikendaki sing penting untuk memberitahukan tentang perpindahan imam. Kalau nanti terpaksa tidak menggunakan apa itu namanya, tidak menggunakan orang, bahkan orang kafir pun bisa. Karena apa? Karena yang terpenting mengetahui gerak-geriknya atau mendekatkan kabar dan percaya. Kalau di situ dikatakan orang kafir saja bisa, berarti memakai mic speaker lebih bisa dipercaya daripada orang kafir. Itu cara istidlalnya pakai speaker, walaupun di dalam kitab dicari bagaimanapun nggak ketemu, betul kan? Tapi ada kalau dikaji. Dan nah nanti di dalam imam mungkin yang sedikit ada perbedaan antaranya mazhabnya Imam Syafi'i dengan mazhabnya Imam Malik. Ketika imam membaca Sami'allahu liman hamidah, niki kalau bagi ulama Syafi'iyah makmum sama. Sami'allahu liman hamidah. Tapi Imam Malik enggak. Kalau Imam Malik ketika imam itu baca Sami'allahu liman hamidah, makmum Rabbana lakal hamd. Gitu kan deh. Nah, bagi Syafi'i Rabbana lakal hamdu niku dibaca setelah Sami'allahu liman hamidah, terus dibaca pelan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sama yang dibaca, hanya Imam Malik itu mengeraskan Sami'allahu liman hamidah, kalau mengeraskan Rabbana lakal hamdu, terus mil'us samawati wa mil'ul ardi dibaca pelan. Kalau Imam Syafi'i ya kalau mengangkatnya tangga Sami'allahu liman hamidah, terus bacanya Rabbana lakal hamdu pelan gitu saja. Cuman ini kita tidak usah terpengaruh kalau panjenengan lihat di televisi, apalagi orang yang sudah baru ke Arab itu ke Arab-Araban, akhirnya terpengaruh dengan yang dari Arab. Jika imam di Arab ya Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, wes ini melok-melok. Sana-sana sini-sini gitu aja, enggak usah urusan. Itu ada perbedaan dari pendapat ulama memang ngeten. Malah justru dengan perbedaan ini kita akan tahu ketika akan berjamaah, oh imam ini mazhabnya ini, ya,
cirinya di situ. Rabbana lakal hamdu. Termasuk cirinya nanti kalau di dalam Fatihah. Kalau Imam Syafi'i asalkan yang ngalim itu bisa diketahui. Nah, kalau nggak ngalim kan tirok-tirok ya nggak bisa diketahui itu. Aku pernah kan tuh melok-melok orang ngerti dasarnya kan ya. Syafi'i bakal pakai Rabbana lakal hamdu. Kadang di dalam Fatihah itu kalau Imam Syafi'i bacanya Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niku dak Imam Syafi'i. Jadi dari Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niku satu ayat. Tidak ada wakaf dan tidak ada ayat, makanya tidak disunatkan berhenti dari Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Betul. Tapi dari Imam Malik aku bacanya nanti Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mandek begitu. Dan kenapa kok bisa berbeda? Setelahnya bersepakat semua ulama bahwa Fatihah itu 7 ayat. Karena Rasulullah mengatakan sab'ul masani qad unzila ilaina sab'ul masani, telah diturunkan pada aku 7 ayat yang diulang-ulang. Tapi 7 ayat itu cara penghitungannya beda. Kalau Imam Malik bismillah itu bukan ayat Fatihah. Kalau menurut Imam Syafi'i bismillah itu ayat Fatihah. Makanya kalau ngitung Siratal ladzina 1 ayat berarti gini. Bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahi rabbil alamin luru. Ar-Rahmanir-Rahim 3. Maliki yaumiddin 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5. Ihdinas siratal mustaqim 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Imam Malik enggak. Imam Abu Hanifah enggak, tetap itu tapi bismillah bukan. Berarti mau cari Alhamdulillahi rabbil alamin 1. Ar-Rahmanir-Rahim 2. Maliki yaumiddin 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4. Ihdinas siratal mustaqim 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau yang baca niku orang ngalim, sing kita sudah tahu ini mazhabnya gitu lah. Kalau bukan ngalim ya, napa mandek barengmu enggak kemandek, bukan karena anjuran mandek atau orang mandek ya pancen enggak ada ilmunya. Ini enggak bisa diketahui.
Seperti tadi Sami Allah ya Rabbana lakal hamdu gak ngerti ya Pak. Saya melihat orang-orang kayak Rabbana lakal hamdu kok lingun ya. Ya sudah, ini nggak bisa. Wes. Yang keempat, yang ketiga, termasuk yang ketiga mengeraskan suara dan niat jadi imam. Yang keempat, ketika baca iftitah dan ta'awud, kesunatan dipelankan, bukan pelan-pelanan ini, disamarkan. Tapi ketika baca Fatihah dan surat setelahnya dikeraskan dalam 2 rakaat subuh, 2 rakaatnya maghrib, 2 rakaat awalnya isya. Untuk zuhur dan asar tetap pelan. Tapi walaupun pelan, ini bukan berarti baca pelan sampai telinganya sendiri gak dengar, apalagi bacaannya gak kena, itu tidak sah. Kalau dalam fardu tidak dianggap berarti tidak sah. Kalau di dalam kesunatan tidak dianggap berarti tidak mendapatkan kesunahan. Berarti kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjat ladzi fadara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kalau telinganya sendiri gak dengar, gak cukup. Dia harus telinganya sendiri mendengar dan orang lain gak dengar. Itu yang dimaksud dengan sirri, yaitu ndak keras, ndak pelan. Dulu itu dalam sholat malam, dalam sholat itu, dalam takbir, kalau Sayyidina Abu Bakar takbir niku pelan, nggak dengar. Tapi Sayyidina Umar kalau takbir keras, sampai masyarakat berkumpul dikira komando perang. Karena kalau dulu tuh Allahu Akbar perang. Nah, saniki Allahu Akbar demo. Betul nang kono. Perang yang paling dahsyat perang Badar. Orang Islam hanya 313 melawan 1000 sampai Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, kalau kau tidak bikin orang Islam menang, saya khawatir kau tidak disembah dengan orang di bumi." Rono kabeh kafir orang Islam tak kalau mari kafir kabeh. Tapi digawe donga demo. Baik. Presiden ini gak menang, saya khawatir tidak disembah engkau ya Allah. Uang itu liane niku gak nyembah pengiran. Nah iki yang kebablasan kan. Dianggap liane kafir. Mulai itu gak menang berarti gak disembah nih boleh. Berarti kayak dijak kafir mau piye gitu nah. Kalau perang Badar kalah, orang Islam habis kan ya memang kafir gitu. Nah, itu repot bener. Akhirnya geger antara Sayyidina Umar berdebat dengan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar negur Umar, ya Umar, la tad'una man asoma. Kamu itu tidak berdoa kepada zat sing budek, ora usah kok banterno. Abu Bakar udah Sayyidina Umar dawuh, salat itu binasatin insid bislah.
nampakkan kesemangatanmu, nampakkan keterginasanmu. Kita keras, tampakkan semangat, jok lembek ngono teh. Semuanya hujah. Akhirnya geger keduanya itu dilaporkan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mendapatkan telepon, telegram, Instagram dari Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril. Jadi kurpa wahyu, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Oleh Allah dibilangin la tajhar bi salatika ya cok banter-banter ngono mar. Wala tukhafit biha ya cok lili-lili kaya Abu Bakar. Disalahno kabeh. Ya cok banter-banter kaya Umar, ya cok liri-liri kaya Abu Bakar. Tapi wa bataghi baina dzalika sabila, sedang-sedang saja lho. Jadi enak zaman biyen itu kalau dulu kalau ada gegeran pelek langsung dibel kring enak keren. Sekarang niki repot. Makanya zaman dulu pakai khilafah nubuwah bisa berjalan. Kenapa? Karena setiap ada masalah apapun yang iskal geger antara satu dengan yang lain langsung dijawab. Nah, kalau sekarang khilafah nubuwah, sinten yang akan menjawab? Apa enggak wahyu? Enggak ada. Terus yang dipercaya oleh seluruh dunia siapa? Ora enek, apalagi beda organisasi gak mau, ini ora geger dhewe pisan. Ini permasalahannya dipaksakan gak bisa. Jangan dikatakan yang sukses itu adalah khilafah nubuwah. Benar kata waktu Nabi, karena setiap gegeran bisa langsung dijawab dan diselesaikan, jawabannya langsung gospel dari wahyu. Gak ada yang geger bisa mina wa atokna. Saat ini sing teko sing jawab gini sing kono gak terima, gini gak terima, geger terus, akhirnya berebut. Nah misalnya aja kayak contohnya Ibnu Ibnin dengan Ibnun geger. Ono wong mati, ada orang punya anak laki-laki dua laki-laki. Katakan Zaid punya dua anak laki-laki, dan anak laki-laki ini sama-sama punya anak banyak, ya mentok dan seterusnya, wah punya anak banyak. Lalu salah satu dari dua anak laki-laki ini, misalnya A dengan B, sing B ini mati, ninggalkan anak yatim. Nah kemudian si Zaid tadi mati. Niki anak yatim nih, anak karena Ibnu Ibn cucu tidak dapat warisan. Karena terhalang dengan anak yaitu A. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhabnya Hanafi tetap dapat. Ibnu Ibnin ini akan mendapatkan warisan wasiat wajibah tidak lebih dari sepertiga, tidak lebih dari bagian ayahnya. Ini kalau di dalam umpama dan khilafah gitu aja. Sing siji nutut ini menurut mazhabnya Imam Abu Muhammad, Imam Hanifah dapat, ini Imam Syafi'i gak dapat. Terus geger gitu nih. Yalah kalau hartanya sedikit ya salah wis ngene. Lah hartane miliaran ora perawani. Niku lho. Makanya ya sudahlah dengan Pancasila saja. Tapi Pancasila itu jangan di apa tuh remes-remes akhir dari Trisila sampai Ekasila barang tidak karu-karuan. Wis ngoten niku lho. Nah, karena Pancasila yang sudah disepakati oleh semua pihak, wis ngono wae untuk hukum di Indonesia menggunakan itu.
Nah, karena ada ketuhanan yang Maha Esa, berarti jangan sampai hukum yang dirumuskan itu tabrakan dengan agama. Nanti berarti ya gimana? Ketika ada perselisihan yang macam-macam dirumuskan jadi satu dipilih. Yang bukan milih, yang tugasnya memilih yaitu DPR. Tapi kadang-kadang ini katanya kayak undang-undang dewe malah jadi orang karuan. Dibayari gawe RUU sentek. Oh, miliaran ini bukan ratusan juta ini kayak bayar ini kan ini. Oh, ora nek gunane. Wis. Pun. Kemudian kenapa di dalam sholat yang dikeraskan hanya 2 rakaat subuh, 2 rakaat awal maghrib, 2 rakaat awal isya? Sejarahnya ketika waktu ada orang membaca Quran, orang-orang kafir itu sama meso-meso, qalu innaka lamajnun, kamu itu kentok, meso-meso, kamu itu innaka lasihrun mubin, sihir, marah-marah. Karenanya jangan sampai kita baca Quran di hadapan kaum yang nanti akan meso-meso. Kita ikut berdosa. Kita berpuji-pujian. Itu juga kita harus tahu situasi, tahu kondisi. Tarhim juga tahu situasi, tahu kondisi. Jangan terus tengah wengi jam wasai orang belum waktunya bangun, waktu tidur dikeraskan suaranya. Ini juga mengganggu, tidak boleh. Karena apa? Khawatir mereka misu-misu. Kita baca Quran bagus di tengah malam, tapi yang misu-misu apa-apa. Nah, ini kita berdosa. Kenapa? Menyebabkan orang itu berdosa, kita akan berdosa. Kenapa kondisi itu menyebabkan orang itu berdosa juga berdosa? Allah Ta'ala dawuh, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bi ghairi ilmin. Jangan memaki-maki kepada orang yang menyembah kepada selain Allah. Allah melarang, Allah mengharamkan orang Islam memaki-maki orang yang menyembah kepada selain Allah. Kenapa? Apa itu salah? Apa itu dibenarkan? Tidak. Tapi jangan sampai karena fayasubbunallah adwan bi ghairi ilmin. Karena kalau kamu memaki-maki, dia akan memaki-maki kepada Allah tanpa didasari ilmu. Berarti kau memaki-maki kepada orang yang menyembah kepada selain Allah sama halnya memaki-maki kepada Allah, karena akan memberi kesempatan orang lain memaki-maki kepada Allah. Makanya jangan kita melakukan ibadah yang mengganggu kepada lain orang yang tidak ibadah, yang akhirnya dia itu mengolok-olok ibadah. Disinilah maka ketika waktu siang jangan membaca dikeraskan, dikarenakan waktu niku banyak orang kafir yang mendengar, akhirnya nanti memaki-maki. Nah kalau malam bagaimana? Kalau malam mulai maghrib itu orang kafir udah tidur, subuh belum bangun. Loh kenapa? Ya, mereka nggak ada urusan sholat, nggak ada urusan pekerjaan apa, sudah maghrib ya tidur, bangun siang itu aja, misalnya nggak ada urusan, nggak butuh wudu, nggak butuh sholat, nggak butuh apa. Makanya kalau maghrib tidur ya seperti kafir dulu. Nah gitu, seperti orang kafir dulu gitu. Saya nggak mengatakan kafir kan, hanya seperti orang kafir dulu. Maghrib sudah tidur. Makanya pada zaman dulu Rasulullah melarang wanita untuk keluar sendiri di waktu siang. Tapi beliau mempersilahkan keluar di waktu malam. La tamna'anna ima'akum ilal masjid lailan. Jangan kau halang-halangi wanita-wanitamu pergi ke masjid di waktu malam. Tapi kalau siang jangan. Kenapa? Kalau siang itu dipermalukan, digoda oleh orang-orang kafir. Karena sama melak. Tapi kalau malam dia tidur aman.
Kalau sekarang beda, kalau di Indonesia kalau malam malah nggak aman, kalau siang ya, makanya nih. Nah, orang yang kadang seperti ini nggak paham, terus akhirnya orang perempuan nggak usah jamaah, yang baik sholatnya di rumah. Kalau jamaah ini karena tekstualnya dilihat, nggak melihat dari konteksnya sekarang itu bagaimana, tapi delok teksnya. Jadi kalau keluar waktu itu difitnah karena memang orang kafir semacam itu. Nah, kalau kita kan enggak, orang Islam kafir dan orang yang tidak Islam pun ya kita lihat di kono rek gane rewangi ya mencen ya di sini sintenan kok ya. Orang Islam kan ora lah ini. Nah, ini antara nih. Wes, niku akhirnya menjadi syariat sholat kalau waktu malam, kesunatan untuk dikeraskan, kalau waktu siang tidak dikeraskan karena waktunya orang bekerja semuanya melek bengi, orang-orang tidur kan. Tapi toh kerasnya itu tidak keras yang pakai pengeras, keras yang pokok yang penting makmumnya dengar gitu. Wa kadzalikal ma'mum ala syahih saungkana jam kalina kasiran. Kemudian yang disunatkan untuk mengeraskan itu tidak hanya imam, tapi juga orang sholat sendiri kesunatan untuk dikeraskan. Jadi yang kesunatan ngeraskan itu imam atau sholat sendiri. Demikian pula azan iqamah itu juga tidak karena jadi imam, karena jamaah, tidak sholat jamaah pun juga kesunatan azan dan iqamah. Ya cuman tidak dikeraskan pakai suara, ya pokoknya yang penting dirinya mendengar. Ini udah gak telaten biasanya. Jadi ya kita telaten sebelum sholat ya azan. Kalau tidak azan ya wis ndaknya iqamah saja. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, wa la ilaha illallah. Kemudian kesunatan mengeraskan suara amin ketika sholat keras. Demikian pula munfarid kesunatan amin keras. Demikian pula makmum. Jadi akhirnya aminnya wa yukrinal makmum takminau bitakminil imam ma'an la ta'aqbuban lahu. Kesunatan aminnya makmum dan imam bersamaan, bukan gentenan. Aminnya makmum dan imam kesunatan bersama, jangan genten, bukan gentenan. Nah kalau gentenan ya sudah sunat baca amin tapi tidak mendapat kesunatan bersama, ngoten toh. Oleh karenanya bagi makmum ketika akan baca amin, ini berilah kesempatan imam untuk baca amin. Kapan imam baca amin? Setelahnya waladdallin. Diam sekira cukup baca subhanallah. Waladdallin. Amin. Bikotuin napasnya ambekan dhisik. Karena kalau betul tidak dikasih jeda napas, waladdallin. Enggak kuat. Ya kalau waladdallin kan mulai ini semua Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Makanya dikasih jeda, mari jeda bernapas, kan sudah cukup untuk maca subhanallah. Atau Rabbi firli wal walidayah. Terus baru amin. Sehingga antara imam dan makmum bareng. Siapa saja yang imamnya bareng malaikat, maka dosa yang sudah lewat akan diampuni oleh Allah. Lah kapan aminnya malaikat? Aminnya malaikat selalu bersama dengan imam. Yang berarti siapa makmum aminnya bersama imam, ini berarti bersama malaikat. Siapa yang aminnya bersama malaikat akan diampuni dosanya. Man wafaqa minhu minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini dilatih yang semacam ini. Makanya imamnya itu juga keras. Nanti jangan kesusu. Jangan kesusu. Jangan tewel lagi, kak kesusu. Jangan kesusu kesal-kesal. Biasanya ini terjadi ini pundi-pundi ini. Ketika imam walallahin niki kali ini niku wis makmum wis amin. Akhirnya ya gak jadi, enggak ada apa itu namanya persamaan. Dan itu sulit sekali. Kenapa yang bisa baca, yang ngerti ngaji dengan yang tidak itu lebih banyak yang tidak. Sehingga yang bisa ngaji kan bersamaan dengan imam, gak bersamaan dengan makmum lain, karena makmum lain sudah akas banget. Ini suaranya terbanyak, akhirnya bisa menggeser. Yang benar bisa nah itu kita bisa menilai bahwa yang ngerti ngaji dengan yang tidak itu jelas lebih banyak yang tidak. Nah ini kata waladhdallin amin. Tunggu ini. Dan bahkan tidak hanya niku, di pondok itu pun juga gitu. Nah, takbir itu saja sulit di pondok juga. Kadang-kadang takbir menika walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Lah iku nambah-nambahi walau karihal munafiqun iki barang teko endi ngono lho. Wong di Quran iki ora enek. Quran iku wal kafirun dengan kalian musyrikun. Nah, lah di pondok itu saya tuh dulu di boyok apa itu namanya jogo untuk benahi niku. Nah, wis benahi sing anu menika diceluk. Jok digawe ngono krek. Kene lari ganti maneh pelek ya sing ora ngerti nek ganti maneh waduh ya panjenengan wong sak pirang-pirang yo angel gitu kan. Lha iki kalau panjenengan tahu semacam di pondok kon gitu, jangan terus Anda ikuti juga gak mesti benar. Kenapa di pondok ya banyak orang-orang yang belum tahu dari sana terus lakoni kaya ngoten niku. Pemane jamaah niku yang sergap jamaah di ngarep barang niku cah sing anyar-anyar. Makanya ya panggah Dlatro dari rumah juga tetap macam itu lah. Sampai tua-tua saya ngerti malah lagi mburi ya skala kabeh. Nanti ini tidak hanya di kampung, di pondok dan perang sulit di dalam cara ini. Kenapa? Dikuasai dengan yang tidak ngerti. Orang pondok kok gak ngerti. Ya anak pondok ini sudah diajarkan, tapi sing pertama datang itu ya belum ngerti. Sing sregep sing itu. Nah, wis niki di antarane. Niki kita praktekkan, zaman jamaah kita praktekkan. Ya dibenahilah sedikit. Yang kelima lagi yaskuta wal khamisu
wa yaskutal imamu saktatan akibal fatihati. Nah, lihat apa ilaihi nafsuhu liyasuba ayarji'a ilaihi nafasuhu wa yaqra al makmum al fatihah fil jahriyah ay fi saktah. Ini juga gak pernah dilaksanakan. Setelahnya imam itu baca Fatihah, berarti mari walallahin amin. Amin itu ada 5 wajah. Amin, amin, amin. Itu ada tapi itu ada 5 wajah ketelan ini. Amin. Nah, tapi biasanya makmum selalu mengikuti iramanya Fatihahnya imam lombon yes Allah alam bisawab. Setelahnya itu imam kesunatan diam agar nafasnya itu kembali lega lagi sebelum baca surat. Di dalam diamnya imam ini makmum silakan baca Fatihah, yang sehingga antara bacaan Fatihahnya, bacaan Fatihah atau bacaan imamnya, bahkan qiraatnya imam itu selalu didengar oleh makmum, nggak sampai rebutan. Kenapa? Karena makmum itu dikasih kesempatan baca Fatihah, setelahnya imam walallahin amin, diam. Sing kira-kira cukup baca Fatihah, di makmum baca Fatihah. Nah, imam dalam waktu diam itu baca apa? Pelan membaca surat yang akan dibaca. Dibaca surat yang akan dibaca. Nah, ini ya sekarang dipakai hanya di masjid-masjid besar yang menggunakan surat turun. Pak pelaten, wah iki sembuh wis. Nah, inilah bentuknya hamba Allah niku didadekno dari bahan ajal, bahan kesusu. Kulikol insanu min ajal, selalu sesuai. Padahal mau menunggu setengah menit, gak ada setengah menit itu. Nuri rata-rata. Masya Allah, kan katanya. Niki saking lemahnya kita, apa saking kuatnya setan. Tidak usah kita mengkambing hitamkan setan. Kita saja yang lemah. Masya Allah. Nah, kenapa? Karena ada larangan kita membaca, makmum membaca bersamaan imam. Dalam hadis Abu Hurairah, makanya ini yang menjadi permasalahan yang sedang viral tentang ketika imam itu baca Fatihah, apakah mendengarkan Fatihah, ketika makmum mendengar Fatihahnya imam, apakah makmum ini harus baca Fatihah? Ini yang menjadi permasalahan. Selain Imam Syafi'i mengatakan kalau sudah mendengarkan Fatihahnya imam, tidak usah baca, diam. Ini kan biasanya di orang-orang dalam terawih harus diam saja, nggak baca apa-apa, malah cepat benar. Biar imamnya saja yang baca. Tapi bagi Imam Syafi'i tetap sholat tanpa baca Fatihah, walaupun sudah mendengarkan Fatihahnya imam, no sah, ora sah, menurut
Nusa tidak sah. Kenapa kok nggak sah? Dikarenakan ada hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat tanpa baca Fatihah. Nah, memang dalam hal ini tidak sah. Kalau menurut Imam Syafi'i, baik imam dan makmum harus sama-sama baca Fatihah. Kalau dari selain Imam Syafi'i, betul tidak sah salat tanpa baca Fatihah. Akan tetapi bukan berarti semuanya membaca. Imamnya saja sudah cukup baca, makmumnya mendengarkan. Kenapa? Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah itu sholat di belakang Rasulullah. Ketika Rasulullah membaca Fatihah, Abu Hurairah baca Fatihah. Nah, kemudian setelahnya salam ditanya oleh Rasulullah, "Taqra'u mukhalfana ya Bahir?" Ini boleh nyeluk Abu Hurairah, "Bahir, ketika kamu di belakang saya tadi itu apa baca Fatihah kamu, Bahir?" "Naam ya Rasulullah." "Iya, saya baca." "Atunasiuni, apa kamu akan nyaingi saya?" Akan bersaing dengan saya. Akhirnya mulai dari situ Abu Hurairah tidak pernah baca Fatihah ketika Rasulullah baca Fatihah. Nah, dari sini kalau menurut a'immatus salasah, apabila sudah mendengarkan Fatihahnya imam, maka makmum tidak usah baca Fatihah. Tapi menurut Imam Syafi'i dari dua keterangan yang kontra, dalam satu sisi tidak sah salat tanpa baca Fatihah, dalam hal ini tidak boleh nyaingi imam. Maka dengan cara bagaimana bisa baca dan tidak saingan kepada imam, maka setelahnya imam baca Fatihah, terus silakan makmum baca Fatihah sehingga tidak ada perebutan. Kenapa kok di situ kita harus membaca Fatihah tidak berebutan dengan imam? Karena ada hadis, ada perintah Gusti Allah, "Fa idza quri'al Qur'an wastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ketika kamu mendengarkan Al-Qur'an dibaca, dengarkan, jangan ikut baca. Dan dengarkan ini adalah bagi makmum berkewajiban untuk mendengarkan ketika imam baca. Makanya tidak boleh baca Fatihah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i memang wajib mendengarkan, kecuali dia itu baca Fatihah. Ini sama-sama wajibnya. Makanya boleh meninggalkan kewajiban demi kewajiban yang lebih besar. Itu cara pola berpikirnya para beliau-beliau di dalam merumuskan hadisnya sama, tapi cara pemandangannya yang berbeda. Karenanya kalau di situ makmum istighal selain yang wajib, contoh ketika imam baca surat kok makmum baca surat, haram. Karena baca surat tidak diperintahkan bagi makmum. Dan ketika mendengarkan bacaan suratnya imam, wajib mendengarkan. Karena itu tadi baidza qur'anul Qur'an wastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Lah, silakan makmum membaca surat ketika imam baca surat dalam sholat sirriyah, yakni ketika tidak mendengarkan bacaannya Kalau sudah mendengarkan bacaannya imam tidak usah, kecuali Fatihah kalau menurut Imam Syafi'i, dan selainnya Imam Syafi'i Fatihah tidak boleh. Ini di antara nih. La illa idza lam yasma' sautal imam la yaqra'ul makmum asurata fil jariyah illa idza lam yasma' sautal imam.
jangan sampai makmum baca surat di dalam surat jahriyah kecuali tidak mendengarkan suaranya imam sebab jauh, budek, atau mendengarkan suara yang suaranya imam tapi nggak paham, atau imamnya siri banget nggak dikeraskan, takut konangan, maka di situ makmum kesunatan baca surat dikeraskan. Aku baca kesunatan baca surat, suatu surat atau lebih sampai imam rukuk, sebab di dalam sholat tidak ada istilah diam tanpa ada isinya, karena akan melamun. Lu tadi kan suruh diam tapi istighfar, sibuk membaca. Diam dalam arti tidak mengeraskan, bukan diam menengai tidur. Keenam, bagi imam jangan menambahi 3 tasbihan di dalam rukuk dan sujud. Jadi di dalam rukuk dan sujud itu jangan melebihi dari 3, tapi jangan dikurangi 3, gak sempurna. Karena minimal sempurna 3. Subhana rabbiyal a'la bihamdi Allahu akbar. Rabbana lakal hamdu dengan subhana rabbiyal azim bihamdi sami Allah liman hamidah. Itu gak sempurna. Jangan dikurangi 3, tapi jangan ditambahi 3, kecuali makmum terbatas dan ridho diperpanjang. Silakan sampai 27 atau 33 subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal a'la bihamdi. Nah, enggak masalah kalau memang makmumnya terbatas dan ridho. Kalau sholat sendiri diolor-olor silahkan. Ini jadi jangan dikurangi 3. Ya karena dikurangi 3. Kenapa? Anas bin Malik mengatakan ketika sholat di belakangnya Umar bin Abdul Aziz, yang waktu itu Umar bin Abdul Aziz menjadi Amirul Mukminin di dalam Madinah. Dia mengatakan, "Sallama sallaitu wa ra'ahatin asba sholatin bi sholati Rasulillah min hadasyab." Kata Imam Malik, saya belum pernah melihat sholat yang persis dengan sholatnya Rasulullah kecuali anak muda ini. Saya belum pernah mendengar sholatnya anak muda yang persis dengan sholatnya Rasulullah selain Umar bin Abdul Aziz. Biasa cah nom niku lek sholat yo kasusu-susu. Lah waktu niku masih muda Umar bin Abdul Aziz dibandingno Anas bin Malik, betul lho. Nah, itu lek sholat niku jan persis Kanjeng Nabi. Terus waktu nusabbihu wa ra'ahu asron. Saya tasbih di mburine Umar bin Abdul Aziz niku 10-10. Wadzalika hasanun walakin as-salasa idza kasura al-jam'u ahsan. Tapi ketika jamaahnya niku 3 banyak niku lebih baik telu-telu. Tapi kalau Imam bin Anas bin Malik, beliau sholat di belakangnya Umar bin Abdul Aziz 10. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal a'la bihamdi. Karena makmumnya tidak banyak. Kalau waktu banyak 3. Nah, 3. Nanti ilal mutajarridu dan ladin fala ba'sa bil asri, kecuali kalau memang makmumnya tersebut orang yang betul-betul jungkung ibadah, orang yang senang ibadah, orang yang betah ibadah, sehingga dengan diperpanjang beliau ikhlas. Kalau demikian maka kesunatan dibaca 10-10 pun. Dari ini kalau ada yang ditanyakan, jadi memang kita khatam mau bisa nih, tinggal berapa? Tinggal 2 sebenarnya. Wis bingung kabeh ya wis.
Nah, ada yang ditanyakan? Ye, monggo. Jadi katakan saat menjadi makmum harus tahu dari imam. Itu maksudnya tahu itu tahu secara langsung ada sekarang ini atau bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan cara mengetahui itu ada beberapa. Cara bisa mendengarkan suaranya imam, bisa melihat. Nah, kalau tidak bisa mendengar, bisa melihat langsung. Kalau tidak melihat suaranya imam. Kalau tidak suaranya imam, suaranya mubalik. Mubalik bisa dengan mic. Tentu ini. Nggih. Nah, berarti lah sing gak ketok le pakai suara kan wis ketok. Ora pakai suara mubalik. Kadang mubalik ya suaranya spek. Ya lek pakai mic tapi mic speaker. Nah, terus ada lagi. Nggih. Masalah kalau nggak kuat itu tidak usah kita ngoyo siapa saja yang nggak masalah orang kuat atau dipaksa. Nah, itu enggak. Itu Mas Safi bukan wakaf. Saya bukan wakaf karena nggak kuat, Mbak. Loh. Lebih alasannya tuh, itu bukan wakaf kok berhenti. Saya bukan berhenti karena wakaf, berhenti karena nggak kuat, nggak masalah kan itu ya. Walaupun di sini la ilaha, gak boleh la ilaha itu dua la ilaha illallah. Loh, saya gak boleh gak kuat terus kan gak kuat ya sudah kan itu. Kalau darurat karena nggak kuat itu tidak ada bahasan sudah. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memaksakan kita tidak mampu. Ada. Ini kan kalau musuh kan Yasin ada jamaah Nggih. Kami menurunkan tarikan dengan jamaah Oh, masjidnya diadani dikomati gak jamaah. Jamaah. Nuruni kan tanggi kan Nunggu bagus nih kemarin nih. Mestinya ini jangan sampai dikosongkan kan, masuk semuanya yasinan kan. Masuk semuanya masyarakat belum yasinan kan enggak loh. Enggak, mulanya jadi akomodir. Sing enak sing ini harus di apa itu namanya dikasih lah ngeten. Ya bagus nih Bu. Itu saya malah Pak berarti jamaah di sana silakan yang mengikuti yasinan untuk tahlilan, tapi kita juga mengakomodir ibu-ibu jangan ditinggalkan preman-preman. Nah, kalau bisa masjid itu jangan sampai apa itu namanya kosong dari jamaah. Kenapa? Jamaah yasinan itu belum bisa menggugurkan fardu kifayah. Syaratnya fardu kifayah jamaah bisa gugur dilakukan di suatu tempat yang andai kata orang lain datang tidak sungkan. Saat ini kira lagi jamaah yasin orang liwat ini jamaah rono kan ya sungkan toh. Ini makanya itu belum mencukupi gugurnya fardu kifayah. Itu harus masjid atau musola. Bahkan semuanya satu desa melakukan jamaah, tapi di rumah masing-masing gak mencukupi untuk gugurnya fardu kifayah, yang sehingga tidak jamaah tetap ketemuan ketetapan makruh bagi yang mengatakan jamaah fardu kifayah. Aku dosa kalau yang mengatakan jamaah fardu kifayah. Sak desa itu yo kabeh. Ngoten. Makanya harus satu desa itu harus ada tempat yang terbuka yang melakukan jamaah yang sehingga orang lain keluar masuk tanpa sungkan. Kayak di masjid ini kan juga sungkan. Di rumah jelas sungkan. Saya saja itu akan masuk juga berani wayangnya. Oke, terus dulu dialih. Dari makmum itu penarinya imam kan
Berarti imam itu sudah memberi kesempatan. Lho nggih. Mestine niku maringi kesempatan. Wau dalem matur nyaringi imam gak boleh kecuali Fatihah. Nah, untuk mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena mendengarkan hukum Fatihah itu wajib, tapi boleh meninggalkan kewajiban demi kewajiban yang lebih besar, yaitu kewajiban utang untuk baca Fatihah. Nah, lalu bagaimana yang baik kalau kita menunggu imam? Tidak harus menunggu diamnya imam, kalau melihat biasa imam itu diam enggak, terus imam bacanya surat biasa panjang apa enggak. Kalau kita tahu bahwa imamnya itu biasanya setelahnya Fatihah langsung rukuk, surat ada tapi nun. Iya nek. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki wajib kita baca Fatihah ketika imam baca Fatihah. Kalau ketinggalan nanti tidak ditanggung. Apabila kita menemukan zaman yang cukup untuk baca Fatihah, terus kita diam menunggu imamnya diam, ternyata tidak diam, ini nggak ditanggung oleh imam. Gak boleh ikut, tetap harus meneruskan Fatihahnya sendiri. Mangel nih bunyi, diterangkan Jawa nih urusannya. Nah, karena urusannya kalau tidak menemukan ketinggalan 3 rukun, 2 rukun, kalau memang panjenengan mempunyai dugaan menemukan, dimaafkan. Tapi kalau tidak punya dugaan untuk menemukan, tapi tetap kita agak baca Fatihah, nah, ini gak ditoleransi ketinggalan 2 rukun. Walaupun rukun yang qashir. Berarti ketika nanti imam berdiri dalam iktidal harus segera mufaraqah. Kenapa kau mufaraqah? Maju kena, mundur kena. Maju kita mengikuti imam, kita masih Fatihahnya belum selesai, padahal imam tidak nanggung sebab kita menemukan zaman yang cukup, cuma kita gunakan untuk santai. Terus tidak mengikuti imam, ketinggalan 2 rukun. Ketika iktidal ini sudah belum, tapi setelah segera mufaraqah, karena begitu imam melepas iktidal, Allahu Akbar, sudah ketinggalan 2 rukun. Kalau kita belum rukuk, belum selesai Fatihah. Ini kita diterangkan oleh dawatan ini singkat ini pun. Nah, tab nggih. Mengenai sholat yang membacakan si Google, saya mungkin dan Indonesia membuat panjang-panjang. Jadi kadang-kadang begitu baca Fatihah mungkin sampai surat saking bukan sering jadi pun untuk kita tulis. Jadi niki rada dawa. Mahwal masbuk wa ma'adraka mal masbuk. Oh, yang dinamakan masbuk, yang sehingga Fatihahnya ditanggung karo imam adalah orang yang tidak menemukan zaman yang cukup untuk baca Fatihah dengan sedang. Nah ini. Berarti ketika panjenengan itu mendapatkan waktu untuk baca Fatihah yang sedang, tapi karena kita lambat baca Fatihahnya, sebab kurang begitu lancar, tidak ditanggung, tidak boleh ikut. Kenapa? Karena Fatihah kesalahan dalam pihak makmum. Tapi ketika kita membaca Fatihah dengan sedang, dengan sedang, terus tidak cukup karena imamnya terlalu cepat. Ini kita harus mengikuti imam. Kita termasuk dihukumi masbuk karena kesalahan bukan dari pihak makmum, tapi imamnya yang terlalu cepat. Jadi ukurannya itu bukan kita menemukan Fatihah bersama imam atau tidak, tapi ukurannya kita menemukan zaman yang cukup untuk baca Fatihah dengan sedang apa enggak. Itu urusan ditanggung dan tidaknya.
Saged paham. Niku jangan singkat mawon. Nek di terangno dawa urusan Fatihah kali masbuk niku jan entekno waktu niku pun. Nggih, monggo mari. Untuk masbuk Pak, misalnya kita masbuk telat gitu ya, terus imam sudah ngomong, terus kita takbir, mau ruku imam sudah dikejar. Ini hitung rokaat apa ketinggalan rokaat? ketika kita tidak menemukan rukuknya imam dengan tumak ninah, ini nggak bisa dihitung satu rakaat. Tidak usah riko, langsung kita mengikuti imam sujud, tapi kita ketinggalan rukuk. Karena ketinggalan rukuk, tidak usah rukuk dan tidak menemukan satu rakaat. Karena man adroka rukuk, fakod adroka sholah. Fakod adroka rok'ah. Siapa yang menemukan rukuk berarti menemukan satu rakaat. Waman adroka rok'ah fakod adrokal jum'ah. Siapa yang menemukan satu rakaat berarti menemukan sholat Jum'ah. Berarti pelanggaran ini mendapatkan satu rakaat, yaitu menemukan imam ketika rukuk, menemukan tumak ninahnya imam di dalam rukuk. Allahu Akbar, imam Allah, semua Allah liman hamidah. Ini berarti kita nggak menemukan. Kalau nggak menemukan jangan rukuk, malah fatal. Lalu bagaimana? Ya sudah langsung ikut, ya berdiri saja, imam belum sujud, ikut sujud. Ini. Nah ya, kalau imamnya, kalau makmumnya, imamnya itu mau toleransi, wah ini ada orang yang datang agak diperlambat, nah ini bagus. Asalkan lillahi ta'ala, bukan karena siapa yang datang. Nah disitulah Rasulullah ketika waktu sholat subuh, nah itu yang seperti tadi itu, yang akhirnya menjadi bacaannya yang dulu itu takbir. Waktu bangun dari rukuk ya Allahu Akbar. Tapi ketika Abu Bakar ketinggalan, wari Abu Bakar. Abu Bakar ketinggalan jamaah masih di belakang itu, Rasulullah akan bangun tidak boleh malaikat digandoli. Ketika digandoli akhirnya apa? Karena digandoli ini nggak bisa bangun. Setelahnya Abu Bakar sampai pada tempatnya, terus Abu Bakar Allahu Akbar, terus Abu Bakar rukuk, sehingga menemukan tumak ninahnya imam dalam rukuk. Akhirnya ketika Abu Bakar menemukan satu rukuk, aku menemukan tumak ninah, Abu Bakar itu syukur, alhamdulillah. Ya, karena Abu Bakar muni alhamdulillah, disik menemukannya alhamdulillah. Akhirnya ketika Rasulullah bangun disuruh sami Allahu liman hamidah, semoga Allah menerima pujaannya Abu Bakar, pujiannya Abu Bakar. Luar biasa. Kenapa Abu Bakar tidak pernah ketinggalan jamaah, sehingga ketika akan ketinggalan sedikit ada uzur, ditoleransi di Gusti Allah. Nah ini lebih-lebih Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku akan jamaah subuh, terus di depannya itu ada orang tua, tidak berani nyelip, lawani balap, wong tua gotong katalon. Imam itu Sayyidina Ali menghormati. Murah kayak sakniki wis talip wah din. Lah kemudian ketika diteruskan, aku diteliti, ternyata di depan masjid dia tuh belok, ternyata orang Yahudi. Tapi Sayyidina Ali menghormati karena tuanya, bukan karena Yahudinya. Lah di situ semestinya waktu subuh habis, matahari itu mestinya sudah keluar, tapi oleh malaikat ditahan, tidak boleh matahari keluar. Kenapa? Karena Sayyidina Ali telah menghormati orang tua ini. Ditunggu. Masya Allah. Ini mereka ketok keramati kabeh lah niku. Macam ya kekasihnya Allah semuanya. Ngono ae jadi oleh orang dianggap neraka dan dianggap dengan Syiah Abu Bakar itu dianggap min ahlin nar, masyaallah. Ini urusan politik, kita tidak usah melok.
melok-melok wis melok kiai ngeten mawon ngoten ya. Nah, ada lagi Al-Fatihah.